Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di kisah tentang kelahiran sang legenda. Jadi ceritanya dalam sebuah galaksi nan jauh di sana, ada seorang anak yang tak memiliki kemampuan bawaan untuk berlatih teknik internal. Jadi, untuk mendapatkan rasa hormat dari ayahnya, ia menetapkan hatinya untuk memilih jalan yang lebih sulit dan menyakitkan demi berlatih teknik eksternal. Seiring berlalunya tahun demi tahun, ia tumbuh. Tapi hal yang benar-benar mengubah hidupnya adalah sebuah batu meteor yang berupa kristal meteorik tir. Batu ini menyatu dengan tubuh pemuda itu, dan tampaknya dirinya mengalami transformasi drastis sebagai hasilnya. Setelah itu, segalanya berubah. Pada akhirnya ayahnya tahu bahwa putra yang selama ini diacuhkan ternyata memiliki kemampuan menakjubkan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita mulai pertualangan kita. Selamat bersantai. Kita di bab 1-2. Qin Yu. Ini adalah hari di musim dingin. Setelah hujan salju yang lebat, seluruh kota Yan bagaikan tertutup oleh mantel perak berkilau. Kota Yan, kota yang sangat besar dan dapat menampung beberapa juta orang. Kota ini juga merupakan tempat tinggal orang yang bertanggung jawab atas ketiga kota di wilayah timur. Qin De, sang pangeran penakluk dari timur, berada di dalam kota tersebut. Kediaman pangeran penakluk dari timur menempati mansion yang memiliki area yang sangat besar dengan pintu masuk utama yang tetap terbuka sepanjang waktu. Pintu masuk utama ini juga sangat besar, lebarnya cukup untuk 6 hingga 7 orang masuk secara bersamaan. Selain itu, di sana juga terdapat dua pria bertelanjang dada dengan tinggi sekitar 2 meter, bertubuh tegap dan terlihat seperti dipahat dari batu, berdiri di sisi kiri dan kanan pintu masuk serta melirik dengan dingin pada kerumunan pejalan kaki. Masing-masing dari mereka membawa pisau perang yang sangat besar berwarna merah darah di punggung mereka yang kekar seperti harimau. Sekilas, panjang pisau-pisau tersebut mencapai 1,5 meter. Hari ini hari di musim salju, seluruh tanah telah tertutup oleh kepingan salju, dan suhu udara benar-benar rendah, bahkan sungai-sungai telah membeku, namun kedua orang ini tetap bertelanjang dada. Hal ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah di sana terdapat masing-masing satu harimau ganas yang berdiri di samping mereka. Harimau ini berwarna merah bagaikan nyala api dari atas hingga ujung kaki dan panjangnya sekitar 2 meter. Setiap kali harimau-harimau ini mengibaskan ekornya yang bagaikan cambuk besi, kibasan tersebut menggetarkan udara di sekitar. Mata mereka memancarkan cahaya dingin. Harimau-harimau ini disebut Fierce Tigers. Tiba-tiba dua pria keluar dari mansion sang pangeran penakluk dari timur. Mereka juga bertelanjang dada dan masing-masing juga membawa seekor Fierce Tiger. Mereka datang untuk bertukar shift jaga dengan dua penjaga yang tadi. Di luar mansion, orang-orang dengan sengaja berlalu lalang, mulai dari anggota keluarga terpandang, aristokrat atau orang biasa di kota Yan. Di salah satu halaman kecil dalam mansion sang pangeran penakluk dari timur, terdapat seorang pria parubaya yang berpakaian hijau duduk di atas bangku batu. Seorang anak laki-laki imut duduk di pangkuannya. 12 orang berdiri di depannya. Kedua-belas orang ini entah itu pria tua, muda ataupun perempuan cantik, mereka memiliki sebuah kesamaan semuanya memakai baju berwarna ungu. Ayah, untuk apa ayah memanggil guru yang sangat banyak? Tanya Qin Yu, yang baru berusia 6 tahun di paha ayahnya. Qin Yun sedang meremas bola salju di tangannya dengan santai, dia melihat ke arah ayahnya Qin De dengan bingung. Qin De membelai kepala Qin Yu dengan lembut kemudian menoleh kepada kedua-belas orang yang ada di depannya. Qin De seketika berkata, kalian sudah mengajar Yuer untuk beberapa waktu. Baiklah, jangan ragu-ragu beritahu aku penilaian kalian. Kemudian kedua-belas orang tersebut saling menatap satu sama lain. Kemudian seorang pria berjanggut putih melangkah maju dan berkata, Yang Mulia, setelah mengamati pangeran ketiga dari berbagai aspek, kami melihat bahwa pangeran ketiga memiliki beberapa ketertarikan dalam keahlian yang tidak biasa, namun tidak memiliki ketertarikan dalam bidang pemerintahan. Menurut penilaian kami, tidak mungkin bagi pangeran ketiga menjadi penguasa yang sempurna. Tampak bahwa mereka membuat penilaian yang subjektif untuk seorang anak yang baru mereka kenal selama beberapa hari saja, namun Qin De percaya penilaian itu sepenuhnya benar. Qin De menarik napas dengan dalam, lalu melihat pada Qin Yu dengan kasih sayang sembari berkata dengan senyuman yang dipaksakan. Aku tahu, Yuer seperti ibunya. Dia tidak memiliki ketertarikan pada kekuasaan duniawi. Tetapi dalam mempelajari seni bela diri dia. Sampai di sini perkataan Qin De tiba-tiba berhenti. Qin De lalu, melambaikan tangannya dan berkata, beberapa hari ini pasti sangat melelahkan bagi kalian,
sekarang kalian dapat meninggalkan istana. Baiklah Yang Mulia, kami mohon diri. Kedua-belas orang tersebut lalu membungkuk serempak kemudian bersamaan meninggalkan halaman tersebut secara bergantian. Sekarang hanya terdapat Qin De dan anak laki-lakinya Qin Yu di halaman mansion tersebut. Qin De tetap diam. Lalu selama beberapa saat Qin De menatap mata anak laki-lakinya dengan penuh arti. Namun Qin Yu yang saat ini baru berumur 6 tahun tidak mampu memahami makna dari semua ini. Ada apa dengan ayah? Mengapa ayah tidak bicara? Qin Yu bertanya-tanya. Qin Yu anak yang sangat pintar, dia tidak mengganggu ayahnya saat merenung. Setelah ditinggal ibunya saat Qin Yu masih sangat kecil, Qin Yu telah menjadi orang paling penting dalam hati ayahnya, bahkan lebih penting dibandingkan dengan kedua orang kakaknya. Tiba-tiba muncul suara burung bangau dari langit. Seekor burung bangau sian putih terbang ke arah mereka. Di atas burung bangau sian tersebut duduk dengan anggun seorang pria tampan yang berusia parubaya. Tidak membutuhkan waktu lama bagi burung bangau tersebut tiba di halaman istana tersebut. Segera setelah melihat pria parubaya tersebut, Qin De berdiri dan bertanya dengan terburu-buru, "Saudara Feng, ada yang salah dengan Dantian Yuer, aku penasaran apakah kakak tahu sesuatu." Melihat Qin De seperti itu, pria bernama Feng Yuzi tahu bahwa ada yang salah dengan teman baiknya tersebut. Dia lalu menarik napas dan berkata, "Seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak ada harapan bagi Yuer untuk sukses dalam mempelajari seni bela diri, Yang Mulia. Dantian Yuer yang sangat aneh tidak mampu mengumpulkan tenaga dalam, sehingga tentu saja pangeran tidak mampu mempelajari seni bela diri. Dantian jenis ini merupakan bawaan lahir dan hanya terjadi pada 1 dari jutaan orang. Jadi hamba juga tidak memiliki solusi untuk masalah ini Yang Mulia." Mendengar hal ini, Qin De terduduk dan terdiam untuk waktu yang lama. "Ayah, tenaga dalam itu apa? Kenapa Dantianku tidak bisa mengumpulkan tenaga dalam?" Baru saja guru itu juga berkata tentang kekuasaan atau sesuatu, apa maksud mereka? Tanya Qin Yun yang masih berusia 6 tahun dengan mata yang besar penuh keraguan. Qin Yu masih ingat dengan jelas, apa yang dikatakan mereka beberapa saat yang lalu. Qin De tersenyum, namun masih menenangkan Yuer. "Yuer, jangan bertanya terlalu banyak. Kamu tidak suka belajar ini dan itu serta ingin pergi ke Misty Villa kan?" Mata Qin Yu segera bersinar dengan semangat, terlihat seperti bintang yang bersinar di langit malam. Qin Yu berkata, "Jadi, aku tidak harus belajar buku-buku yang membosankan itu lagi. Aku bisa pergi ke Misty Villa. Aku suka air panas, aku suka melihat bintang dan matahari terbit." Qin De tersenyum, "Baiklah, baiklah, baiklah, Yuer, kalau kamu suka, aku akan memberikan Misty Villa kepadamu. Juga beserta 1000 tentara yang akan menjadi milikmu untuk kamu pimpin. Jika kamu menginginkan sesuatu katakan langsung pada ayahmu ini. Bagaimana, kamu suka kan?" "Oh, wow, wow, aku suka sekali ayah, wow, Misty Villa milikku sekarang. Aku bisa berendam di air panas setiap hari, wow, ini akan menyenangkan sekali," sahut Qin Yu. Pipinya sampai merah saking bersemangatnya. Senyum di wajah Qin De benar-benar dipaksakan tetapi Qin Yu masih tidak menyadari hal tersebut. "Bagus jika kamu menyukainya. Yuer kamu harus segera tidur. Kapanpun kamu ingin pergi ke Misty Villa, kamu hanya harus memberitahu kakek Mulian," kata Qin De saat menepuk pelan kepala Qin Yu. "Selamat tinggal ayah, selamat tinggal Paman Feng." Qin Yu melambaikan tangan kemudian masuk ke dalam kamarnya. Qin De tersenyum dan melihat Qin Yu memasuki kamarnya. Mendadak wajah Qin De berubah menjadi serius. Bersamaan dengan badannya yang mulai bergetar, dia berubah menjadi kabut asap berwarna hijau dan menghilang dari halaman. Feng Yuzi juga menghilang dengan anggun seperti serat kapas yang mengambang. Di dalam ruang rahasia dalam mansion, terdapat 3 orang pada saat itu, Qin De, Feng Yuzi dan seorang terpelajar yang memakai baju berwarna hitam dan memegang kipas lipat. "Yang Mulia, apakah Anda telah benar-benar membuat keputusan?" tanya seorang terpelajar yang berbaju hitam sambil menatap Qin De dengan khawatir. Qin De mengangguk, karena Yuer tidak dapat menjadi pemimpin ataupun mencapai level petarung tingkat Xiantian, lebih baik jika dia tidak mengambil bagian dalam urusan ini. Dantian anehnya, mungkin satu-satunya hal yang bisa aku lakukan untuknya adalah memberikan kebahagiaan dan ketenangan selama 10 tahun. Lagi pula saat waktunya tiba bagi kita menjalankan rencanaku, hari-hari Yuer tidak akan bisa tenang lagi. Feng Yuzi berpikir sebentar kemudian memutuskan untuk berbicara. "Yang Mulia, haruskah rencana Anda ini dilakukan? Apakah Anda mengetahui konsekuensinya, jika rencana ini dilakukan?"
Tanya Feng Yuzi sekali lagi. Wajah Qin De berubah menjadi serius. Matanya berkedip dengan tatapan dingin. Qin De berkata, tidak masalah jika ini demi nenek moyang dari klan Qin ataupun demi Jing Yi, rencana ini harus dilaksanakan. Jing Yi mewariskanku 3 anak laki-laki, meskipun terdapat hal yang salah pada dantian milik Yuer, tetapi Fenger dan Zenger ahli dalam seni bela diri dan sastra. Cukup untuk membuat rencana penting ini sukses. Su Yuan, apakah langkah pertama dari Sadok Chess sudah dimulai? Su Yuan, seorang terpelajar yang memakai baju hitam itu melambaikan kipasnya berulang kali kemudian melipatnya dan berkata sembari tersenyum, jangan khawatir yang mulia. Semua sudah berada dalam genggamanku. Bagus, bagus sekali, sahut Qin De dengan mata berapi-api. Tempat di mana Qin De sang pangeran penakluk dari timur berada disebut dengan benua Qianlong, yang memiliki area yang luas. Hingga hari ini tidak ada yang pernah sanggup mengukurnya. Sebagian besar hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bagian paling timur dari benua Qianlong terdiri dari wilayah liar yang sangat luas. Wilayah ini memiliki banyak pegunungan tinggi yang ditutupi oleh hutan yang lebat. Tempat ini juga memiliki banyak binatang buas yang tidak terhitung jumlahnya. Semakin dalam masuk ke dalam wilayah liar ini, semakin berbahaya hewan yang akan dihadapi. Bahkan orang yang paling kuat di Qianlong yang biasa disebut Sang Xian, belum pernah menjelajah wilayah ini secara keseluruhan. Pada bagian barat dari wilayah yang sangat besar tersebut, terdapat 3 kerajaan besar, yang dipimpin masing-masing oleh dinasti Chu, dinasti Ming dan dinasti Han. Jumlah populasi dari ketiga kerajaan tersebut mendekati 10 juta penduduk. Luas dari benua ini bahkan lebih mengejutkan. Dari ketiga dinasti, Chu merupakan dinasti yang paling kuat, dan klan yang paling istimewa dari dinasti ini adalah klan Qin. Klan Qin menempati 3 wilayah yang berada pada bagian timur dari 12 wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Chu. Wilayah ini telah ditempati mereka secara turun-temurun selama beratus-ratus tahun. Pengaruh klan Qin pada ketiga wilayah timur sangat kuat, bahkan Kaisar Chu akan sangat kesulitan jika berurusan dengan klan Qin. Selain itu, klan ini juga memiliki pasukan unik yang disebut pasukan Fierce Tiger. Fierce Tigers merupakan jenis harimau khusus yang berwarna merah darah dari ujung kepala hingga kaki dan memiliki badan yang cukup besar. Metode pembiakan mereka dalam skala besar adalah rahasia yang paling penting dari klan Qin. Klan Qin memiliki kekuatan tentara sebesar 600.000 pria, dan 50.000 diantaranya dikenal sebagai pasukan Fierce Tiger. Setiap tentara dari pasukan Fierce Tiger mengendarai seekor Fierce Tiger. Serangan Fierce Tiger yang kuat serta dipadukan dengan tentara yang mengendarainya, membuat pasukan Fierce Tiger menjadi sulit untuk dikalahkan. Raungan dari 50.000 Fierce Tiger dapat menjatuhkan mental musuh. 50.000 pasukan Fierce Tiger dapat dengan mudah mengalahkan tentara kavaleri biasa yang berjumlah lebih dari 100.000 orang. Kekuatan seni bela diri merupakan hal yang sangat penting di benua Qianlong. Masing-masing dari 3 kerajaan besar di sini memiliki setidaknya 1 Siuxianix yang berfungsi sebagai pelindung negara. Di mata rakyat jelata, Siuxianix seperti dewa. Begitu mereka menarik pedang terbang mereka dapat memenggal ratusan atau bahkan ribuan kepala manusia. Pedang mereka dapat terbang hingga langit ke-9. Bukankah hal seperti ini hanya dewa yang dapat melakukannya? Misty Villa dibangun di atas Gunung Donglan. Gunung ini memiliki tinggi 3.000 meter dan bahkan dapat dianggap sebagai gunung yang cukup tinggi. 2 tahun sudah berlalu. Qin Yu sekarang berusia 8 tahun. Dia telah menjadi sedikit lebih tinggi. Matanya sesekali memancarkan kebijaksanaan, namun jauh di dalam matanya tersimpan suatu kesedihan yang mendalam. Pada saat ini, Qin Yu berjalan-jalan di sekitar gunung dengan elang hitam kecil yang bertengger di bahunya. Xiao Hei, ini sudah 2 tahun dan ayahku hanya mengunjungiku sekali dalam 2 tahun belakangan ini. Qin Yu menggigit bibirnya dan berbicara pada elang muda di bahunya. Dia menemukan elang muda ini 1 tahun yang lalu pada saat pergi ke Gunung Donglan secara kebetulan dan dia membawanya bersamanya. Memiliki elang ini sebagai temannya membuat Qin Yu tidak terlalu merasa kesepian. Dahulu saat dia masih berumur 6 tahun, ayahnya adalah teman bermainnya setiap hari. Akan tetapi Qin Yu hanya melihat ayahnya 1 kali dalam 2 tahun belakangan ini. Elang hitam tersebut mengepakkan sayapnya dan dengan lembut membelai wajah Qin Yu, dan membuat Qin Yu tertawa. Setelah berjalan beberapa lama, Qin Yu melihat wanita hamil di depannya yang kesulitan membawa kayu bakar. Dia menatap elangnya dan berkata, Xiao Hei, mari kita bantu bibi ini, oke. Xiao Hei segera mengepakkan sayapnya dan mengangguk beberapa kali di bahu Qin Yu.
Tanpa menunggu lama Qin Yu berlari dengan cepat ke arah wanita itu sambil tertawa. "Bibi, izinkan saya untuk membantu Bibi membawa kayu bakar," sahut Qin Yu kepada wanita itu. Mendengarnya, Bibi itu lalu menurunkan seikat kayu bakar dan menyeka keringat dari wajahnya. Pada saat Bibi itu mengetahui Qin Yu hanyalah seorang anak laki-laki, Bibi itu berkata, "Terima kasih anak muda, tetapi bibimu ini kuat membawa kayu bakar ini sendirian. Masih ada sekitar 1 kilometer lagi dari sini ke dusun kami." Setelah berucap seperti itu, bibi tersebut mengangkat kayu bakar itu lagi ke punggungnya dan melanjutkan perjalanan. "Aku bukan anak kecil, sekarang aku berusia 8 tahun, dan aku yakin aku bisa membawa kayu bakar tersebut." Qin Yu melihat keringat menetes dari wajah wanita tersebut. Hanya dengan 2 gerakan dia tiba-tiba mengambil kayu bakar dari punggung wanita tersebut dan memanggulnya di punggungnya. Seikat kayu bakar tersebut mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang biasa, namun bagi anak berusia 8 tahun, seikat kayu bakar tersebut terasa sangat berat. Namun karena Qin Yu sering merendam tubuhnya dalam pemandian air panas di Misty Villa, tubuhnya lebih kuat dari anak normal berusia 8 tahun biasa, dan dia benar-benar mampu membawa kayu bakar tersebut di punggungnya. "Bibi lihat, aku bisa membawanya kan?" Sekarang apakah Bibi masih memanggilku anak kecil?" sahut Qin Yu dengan bangga. Pada saat ini, wajah kekanak-kanakannya tertutup debu dan terlihat sangat kotor. Wanita itu sangat kagum, dia segera berkata sambil tersenyum. "Kamu cukup kuat, tetapi jaraknya masih ada 1 kilometer lagi. Bibi tidak yakin kamu bisa bertahan hingga akhir nak, sebaiknya biarkan Bibi yang membawanya." "Siapa bilang aku tidak bisa membawanya hingga akhir?" Melihat wanita itu mulai menjulurkan tangannya, Qin Yu mulai berlari kencang ke depan. Kemudian dia memutar kepalanya dan berkata, "Bibi, aku sudah menjelajahi Gunung Donglan ini berulang kali. Aku tahu di sini ada dusun kurang lebih 1 kilometer dari di sini, dan itu pasti desa Bibi. Jadi ayo, cepatlah." Bibi tidak secepat aku." Wanita hamil tersebut tersenyum lebar. Anak ini, dari keluarga mana dia berasal? Memiliki anak seperti dia, orang tuanya pasti sangat bahagia. Pada awalnya tidak sulit bagi Qin Yun untuk membawa seikat kayu bakar tersebut, namun setelah beberapa lama dia membawa ikatan kayu bakar tersebut, kakinya mulai melemah. Apalagi dia harus berjalan di jalan gunung dengan membawa kayu bakar di punggungnya. Meskipun Qin Yu anak yang kuat, dia juga masih berusia 8 tahun. Setelah beberapa lama, kakinya mulai gemetar. "Nak," sahut wanita tersebut dengan khawatir. "Jangan khawatir, ini hal mudah," sahut Qin Yu setelah menolehkan kepalanya dan berjuang untuk memasang senyum di wajahnya. Kata-kata itu membuat dia terdengar seperti laki-laki yang kuat, namun jalan setapak di gunung tidak sependapat dengannya. Kaki Qin Yu membentur batu dan dia terhuyung. Seluruh badannya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wanita tersebut bergegas mempercepat langkahnya. Dia mengambil ikatan kayu bakarnya dan menolong Qin Yu untuk berdiri. Sekarang muka Qin Yu sepenuhnya tertutup oleh debu, dia terlihat sangat kotor. Qin Yu lalu berkata kepada wanita tersebut dengan merasa sangat bersalah, "Bibi, sebenarnya aku masih bisa untuk membawa kayu bakar tersebut. Barusan aku hanya terpeleset akibat terbentur batu." "Baiklah anak muda, Bibi tahu kamu masih kuat jalan sambil membawa kayu bakar ini, tetapi dusun Bibi sudah dekat di depan, Bibi berterima kasih karena kamu sudah membantu Bibi untuk membawakan kayu bakar Bibi." Wanita tersebut kemudian kembali memanggul kayu bakar itu di punggungnya. Melihat Qin Yu tidak terluka, wanita itu menolong Qin Yu dengan membersihkan wajahnya. Kemudian wanita itu memperingatkan Qin Yu untuk segera pulang. Hanya setelah Qin Yu mengangguk dan berjanji bahwa dia akan pulang barulah wanita itu kembali ke dusunnya. Qin Yu melihat bahwa dusun tersebut hanya tinggal 100 meter di depannya dan berkata dengan mengerutkan keningnya, "Xiao Hei, ini saatnya untuk pulang." Kemudian Qin Yu tersenyum. "Tapi aku rasa sudah jauh lebih mudah bagi bibi itu sekarang. Dia akan segera tiba di desa tersebut." Senyumnya terlihat sangat cemerlang, senyum yang berasal dari dalam hatinya. Di sebuah tempat rahasia di dekatnya, 3 orang saling melihat satu sama lain. Mereka adalah petarung yang secara diam-diam melindungi Qin Yu. Dia adalah putra ketiga dari sang pangeran penakluk dari timur yang menguasai daerah timur. Jadi bagaimana mungkin baginya untuk berjalan sendirian di sebuah gunung besar? Pangeran ketiga masih kecil, namun dia sudah begitu baik. Aku tidak mengerti mengapa Yang Mulia mengirimnya ke Misty Villa. Yang Mulia hanya mengunjungi pangeran sekali dalam 2 tahun ini. Setiap kali melihat pangeran ketiga duduk sendirian di puncak gunung setiap malam,
melihat tubuhnya diterpa oleh angin dingin, aku merasa sedih. Suara salah satu pengawal dengan suara rendah. Pria yang lain mengangguk dan berkata, kapanpun pangeran ketiga menatap langit, ekspresinya membuat hatiku perih. Yang mulia, dia, aduh, cukup. Apapun yang mulia inginkan bukan hal yang bisa kita mengerti. Tugas kita hanya untuk menjaga pangeran ketiga dengan baik. Kemudian, di jalanan gunung, seorang pria berkulit gelap yang mempunyai mata lebar selebar lonceng datang dengan kecepatan tinggi dengan mengendarai Fierce Tiger. Dia berkata dengan keras saat melihat Qin Yu, pangeran ketiga, pangeran pertama dan pangeran kedua mampir. Qin Yu sangat bersemangat dan matanya berkilau memancarkan kebahagiaan. Dia berjalan ke arah pria berkulit gelap tersebut dan sekaligus melompat ke atas punggung harimau. Dia mengatakan dengan terburu-buru, Paman Wang, cepatlah ayo. Ayo kembali ke Misty Villa. Pria itu memeluk Qin Yu dengan hati-hati dan mengendarai Fierce Tiger turun gunung dengan kecepatan yang sangat tinggi, meninggalkan jejak debu di belakang. Misty Villa terletak di lereng Gunung Donglan. Permukaan lereng gunung tersebut diawasi dan dijaga oleh sekelompok tentara yang garang, tetapi berapa jumlah petarung yang mereka miliki juga tidak diketahui oleh orang luar. Selain itu, karena Misty Villa milik sang pangeran penakluk dari timur, hanya orang-orang yang berpikir bahwa hidup mereka terlalu panjanglah yang datang ke sana dan membuat kekacauan. Di luar Misty Villa, terdapat dua patung singa yang sangat besar dan dua tentara yang mengenakan armor hitam dan berdiri tegak di samping pintu masuk. Mereka mengawasi sekitar dan terlihat bagaikan pohon pinus yang tegap. Tubuh besar mereka memancarkan aura pembunuh. Aura yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang telah melalui pertempuran berdarah. Pangeran ketiga. Kedua tentara berarmor hitam tiba-tiba berlutut dan berkata dengan hormat. Qin Yu dengan cepat turun dari punggung Fierce Tiger. Elang hitam masih berdiri kokoh di bahunya. Saat ini Qin Yu terlihat sangat senang. Dia berlari dengan cepat ke arah pintu masuk dan pada saat yang bersamaan dia tertawa serta berkata pada dua tentara tersebut, tolong segera bangun paman. Kedua tentara yang mengenakan armor tersebut berdiri. Terdapat sedikit kebahagiaan di mata kedua tentara tersebut saat mereka melihat tubuh mungil Qin Yu berlari ke halaman utama. Haha, kakak pertama dan kakak kedua pasti sedang berendam dalam pemandian air panas. Tanpa berpikir panjang Qin Yu segera lari langsung menuju pemandian air panas di taman barat Misty Villa. Dia bahkan bergumam, Huhuhu, aku adalah pemilik dari Misty Villa. Beraninya dua lelaki ini masuk dan berendam di pemandian air panas tanpa seizinku. Tidak beberapa lama Qin Yu tiba di taman barat villa. Qin Yu berdiri berkacak pinggang di salah satu sisi kolam kemudian dia menunjuk dengan tangan kanannya. Qin Yu menatap dengan marah dua orang yang ada di dalam kolam air panasnya, kemudian berkata, Hei kalian orang kurang ajar. Aku tuan rumah di sini. Beraninya kalian masuk ke dalam kolam air panas ini tanpa seizinku. Ah! Qin Yu menjerit keras saat ada tangan yang menarik bajunya dan mendorongnya ke kolam. Qin Yu kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke dalam kolam air panas. Hei, aku belum buka baju, teriak Qin Yu. Tubuhnya jatuh ke dalam kolam air panas dengan suara keras, memercikkan banyak percikan air ke udara. Elang hitam yang berdiri di bahu Qin Yu mengepakkan sayapnya dan segera menghindar sebelum turut masuk ke dalam kolam air panas. Jika tidak elang tersebut sudah pasti berubah menjadi ayam basah. Haha, Xiao Yu, jangan berani sombong dengan kakakmu. Kamu keterlaluan. Saat kakakmu sedang sibuk bekerja siang dan malam, kamu malah sibuk berendam di pemandian air panas ini. Apalagi ini adalah pemandian air panas Misty Villa, bukan yang lain. Sahut remaja itu dengan sinis tapi tampak sedikit canda dalam matanya. VTTT. Qin Yu dengan paksa mengeluarkan air yang terminumnya. Tubuhnya basah kuyup dan dia terlihat marah pada remaja di depannya. Kakak kedua, jadi itu kamu. Aku tahu itu kamu. Hanya kamu yang berani menarikku ke dalam air, kakak pertama tidak akan melakukannya. Qin Yu dengan cepat melepaskan baju dan celananya. Dia melompat dalam pemandian air panas dengan hanya memakai celana pendek dan terlihat kesal pada kakak keduanya, Qin Zheng. Qin Zheng adalah remaja yang masih berusia 12 tahun, dia selalu terlihat ramah, senyum tidak pernah terlepas dari wajahnya. Dia selalu membuat orang-orang yang berada di sekelilingnya merasa nyaman. Hanya dengan saudara-saudaranya Qin Zheng dapat bercanda selayaknya remaja pada umumnya. Kakak pertama kamu bilang, dia sudah tertidur, kata Qin Zheng sambil tertawa. Qin Zheng, apa kau pikir kakakmu ini seperti babi? Bagaimana aku bisa tertidur begitu cepat?
kata seorang pemuda dengan wajah tampan dan berperawakan tenang yang beberapa lalu terduduk dengan mata tertutup di sisi lain pemandian air panas. Setelah membuka mata dan berkata pada Qin Zheng, dia menoleh pada Qin Yu tersenyum lalu kemudian berkata, Xiao Yu, pemandian air panas Misty Villa ini sangat efektif. Terakhir kali aku berendam di sini luka-lukaku berangsur membaik. Sekarang hanya bekasnya saja yang terlihat. Jika aku berendam di sini beberapa hari lagi, mungkin seluruh tubuhku akan berubah sepertimu. Dia adalah kakak pertama Qin Yu, Qin Feng, yang telah berusia 16 tahun. Karena belajar seni bela diri, dia terlihat seperti berumur 18 atau 19 tahun. Qin Feng merupakan kakak yang sangat dipuja oleh Qin Yu. Terakhir kali mereka bertemu, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa kakak pertamanya dapat menghancurkan pohon besar sebesar paha orang dewasa hingga menjadi berkeping-keping hanya dengan sekali pukulan. Qin Yu sangat iri dengan kehebatan bela diri kakaknya. Mendengar kakaknya berkata tentang efek luar biasa dari pemandian air panas ini, Qin Yu lalu berdiri dengan tegak, membusungkan dada memamerkan dirinya dan berkata dengan bangga, tentu saja tidak ada yang meragukan lagi manfaat dari pemandian air panas Misty Villa ini. Tidakkah kau melihat siapa pemilik Misty Villa ini? Tidak lain tidak bukan adalah milik adikmu. Dasar anak nakal. Kedua kakak Qin Yu lalu tertawa bersamaan. Karena Qin Yu tidak pernah melihat kakak pertama dan kakak keduanya sejak lama, mereka menikmati saling menggoda satu sama lain. Baik Qin Feng atau Qin Zheng memanjakan Qin Yu karena mereka sangat menyayangi adik kecil mereka ini. Mereka semua telah kehilangan ibu mereka sehingga secara alami lebih peduli terhadap adik mereka ini. Setelah bermain-main sebentar, Qin Yu mulai menikmati berendam dengan tenang dalam pemandian air panas bersama dengan kedua kakaknya ini. Qin Feng dan Qin Zheng juga mulai tenang. Kakak, bukannya kalian sibuk? Kok kalian bisa datang dan mengunjungiku? Tanya Qin Yu. Ayah, dia. Seakan salah bicara, Qin Feng segera berkata. Tidak ada, aku hanya sedang tidak ada urusan di ketentaraan untuk sementara, jadi aku meminta izin ayah untuk mengunjungimu. Ayah mengizinkan aku kemari, lalu aku bertemu Qin Zheng dan mengajaknya kemari. Qin Zheng juga mengangguk dan tersenyum, itu benar, kau mungkin tidak tahu betapa sulitnya bagiku mencari waktu untuk mengunjungimu. Meskipun begitu, aku hanya diberikan waktu setengah hari, setelah itu aku harus bergegas kembali. Aku juga setelah setengah hari akan ikut kembali bersama adik kedua, kata Qin Feng dengan nada menyesal. Oh, hanya setengah hari, Qin Yu tentu merasa sangat kecewa. Keceriaan dan kenakalannya seketika sirna. Qin Yu hanya memiliki ayah dan kedua kakaknya. Ayahnya sangat sibuk hingga hanya dapat mengunjunginya sekali dalam 2 tahun terakhir. Dan dia juga sangat jarang bertemu dengan saudaranya seperti kali ini. Tapi setelah setengah hari, dia akan sendirian lagi, atau lebih tepatnya, dia hanya ditemani oleh Xiao Hei yang masih bertengger di samping kolam air panas. Qin Feng dan Qin Zheng saling menatap, dan mereka merasa tidak berdaya. Qin Yu tiba-tiba tersenyum dan berdiri. Kakak, ayah pernah pergi ke wilayah liar yang luas dan dia banyak mengajarimu tentang seni perang, bukan? Tanya dia segera, aku tahu ayah sangat pandai dalam memimpin pasukan. Kakek Lian mengatakannya padaku. Betul, seni perang ayah sangat bagus. Ketika beliau dan aku bermain catur simulasi perang, butuh latihan selama setengah tahun untuk dapat memenuhi harapannya. Qin Feng sepertinya mengingat hari-hari itu. Dia mengatakan secara tidak sadar, seni perang ayah benar-benar sangat baik. Kakak, Qin Zheng menatapnya. Jantung Qin Feng melonjak. Dia tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Dia tahu dia ceroboh tentang apa yang dia katakan. Qin Yu tampaknya tidak memperhatikan itu. Dengan ekspresi yang sangat bersemangat, ia mulai berbicara dengan Qin Zheng dan Qin Feng tentang apa yang telah terjadi pada mereka akhir-akhir ini. Ketiga bersaudara mengobrol di pemandian air panas untuk waktu yang lama. Kemudian hanya setelah mengadakan pesta makan malam, Qin Feng dan Qin Zheng akhirnya pergi. Di luar Misty Villa, Qin Yu, mengenakan jubah brokat hitam, memandang kedua kakaknya saat mereka pergi dan melambaikan tangannya. Selamat tinggal kak, mata Qin Yu berkaca-kaca tanpa henti. Qin Feng dan Qin Zheng menoleh dan tersenyum kepada Qin Yu. Lalu mereka melompat ke dua Fierce Tiger. Ada sekitar 100 prajurit di belakang mereka, yang juga menunggang Fierce Tiger. Dalam waktu singkat mereka sudah menghilang di jalanan gunung tanpa jejak. Di suatu tempat di jalanan gunung, Qin Feng dan Qin Zheng menunggangi dua Fierce Tiger berdampingan. Kakak tertua, kali ini kamu salah bicara. Xiao Yu tidak suka hal-hal yang berbau politik. Juga, karena masalah dantiannya,
dia tidak dapat berlatih untuk menjadi komandan militer. Jadi, dia tidak terlalu baik dalam seni militer dan sastra. Perhatian ayah telah dihabiskan untuk kita berdua sementara, Xiao Yu tidak dapat melihatnya sepanjang tahun. Dia sendirian dan kesepian tapi engkau mengatakan ayah dan dirimu telah melakukan latihan catur simulasi perang selama setengah tahun. Menurutmu, apa yang dia rasakan tentang itu? Kata Qin Zheng kepada Qin Feng. Dia jelas sangat kesal. Qin Feng mengatakan dengan senyum terpaksa, adik, aku tidak memperhatikannya pada saat itu. Aku juga menyesal setelah mengatakannya. Tiba-tiba, wajah Qin Feng membeku. Dia berkata, karena masalah bawaan dantiannya, Xiao Yu tidak bisa seni bela diri dan sastra dengan baik. Dia tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Kita berdua harus melindungi Xiao Yu dengan baik. Kita tidak boleh membiarkan siapapun melukainya. Jika ada yang berani melukai Xiao Yu, aku akan membuat mereka menyesal telah dilahirkan. Kata Qin Zheng dengan sedikit kekejaman di matanya. Dalam waktu singkat, kedua bersaudara dan pengawal di belakang mereka telah meninggalkan Gunung Donglan dan bergegas ke kota Yan. Larut malam di Gunung Donglan, tubuh kecil kurus itu duduk di puncak gunung bersama angin malam yang dingin. Elang muda berbulu hitam berdiri diam di pundaknya. Qin Yu memperhatikan langit berbintang seperti ini, tetapi terdapat pandangan di matanya yang jauh lebih dewasa daripada anak-anak lain pada usia yang sama. Setiap hari, dia membaca buku-buku atau merenung sendirian. Ini telah membuat pikiran Qin Yu jauh lebih cerdas dari seorang anak berusia 8 tahun biasa. Xiao Hei, Qin Yu tiba-tiba berkata, tetapi matanya masih menatap langit berbintang. Elang hitam di pundaknya membuat beberapa gerakan, matanya yang hitam pekat bergerak beberapa kali, tetapi ia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh pemiliknya. Qin Yu tiba-tiba tersenyum samar di wajahnya, senyum bahagia, Xiao Hei, apa kau tahu? Ketika aku masih sangat kecil, ayah sering tinggal bersamaku dan sangat peduli denganku. Setelah 12 guru itu datang, dia membiarkan aku mengikuti guru-guru ini untuk belajar. Meskipun saya tidak menyukai hal-hal itu, saya berusaha keras memaksakan diri untuk belajar agar ayah bahagia. Aku belajar dengan sangat cepat, dan ayah bahkan menyebutku seorang anak ajaib, tetapi setelah itu, dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Aku ingat dengan sangat jelas, ketika aku berusia 6 tahun, di halaman rumah ayah yang terpencil, 12 guru itu mengatakan sesuatu seperti aku tidak cocok untuk menjadi penguasa. Kemudian Paman Feng mengatakan dantianku bermasalah dan tidak dapat mengumpulkan tenaga dalam, sehingga mustahil bagiku untuk belajar seni bela diri. Setelah itu aku datang ke Misty Villa. Sejak saat itu ayah tidak lagi memperhatikan atau mempedulikanku. Pada saat itu aku tidak tahu apa itu dantian, dan tidak tahu apa itu penguasa. Jadi aku bahkan berpikir bahwa ayah membiarkan aku datang ke sini hanya untuk bermain. Tapi, Qin Yu menurunkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Matanya terlihat sangat tertekan. Dalam 2 tahun ini, aku juga bertanya kepada orang-orang seperti Paman Wang tentang arti dantian dan penguasa. Aku pikir aku sudah mengerti mengapa ayah tidak lagi mempedulikanku. Qin Yu berhenti lagi dan menatap langit berbintang. Aku benar-benar tidak suka buku-buku tentang rencana dan kebijakan politik itu. Bahkan aku memaksakan diri untuk mempelajarinya. Aku benar-benar ingin melihat ayah tersenyum dan mendengarnya memujiku, tetapi buku-buku itu, buku-buku kejam itu. Aku memaksakan diri dan menekan ketidaksukaan untuk membacanya. Aku tahu semua tentang rencana dan strategi itu, tetapi aku tidak bisa memaksakan diri untuk menerapkannya. Aku tidak bisa mempraktekkannya. Ayah, aku benar-benar tidak bisa. Qin Yu menangis dengan suara rendah. Tubuhnya yang kurus dan lemah itu bergetar. Xiao Hei berdiri di sebelahnya, menggerakkan matanya dan menyapu wajah Qin Yu dengan sayap kecilnya. Qin Yu menyandarkan kepalanya dan melihat elang muda di bahunya. Lalu dia memeluknya erat-erat. Elang itu tetap diam di pelukan Qin Yu seolah-olah dia tahu suasana hati tuan kecilnya saat ini. Xiao Hei, aku benar-benar ingin mendengar pujian ayah, ingin melihat senyumannya yang bahagia, benar-benar ingin. Qin Yu bergumam dengan suara yang semakin rendah. Di tempat rahasia di puncak gunung, 3 petarung yang diam-diam melindungi Qin Yu menghela napas tanpa henti. Tiba-tiba, sebuah meteor melintasi langit berbintang, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Untuk sesaat, cahaya meteor itu melampaui cahaya bintang manapun di langit. Meteor, mata Qin Yu tiba-tiba bersinar. Dia segera melepaskan Xiao Hei dari dadanya, berdiri, menutup matanya erat-erat, meletakkan tangannya bersamaan di depan dadanya. Aku berharap ayah peduli padaku,
sama seperti bagaimana dia memperlakukan kakak tertua dan kakak kedua. Aku tidak takut dia akan memukul atau menghukumku. Aku hanya ingin dia tidak mengabaikanku lagi. Qin Yu perlahan membuka matanya dan melihat meteor, yang telah tiba di cakrawala. Ayah pernah mengatakan sebuah harapan yang dibuat saat sebuah meteor jatuh akan menjadi kenyataan. Dia tidak mungkin membodohiku. Itu pasti akan menjadi kenyataan. Melihat ke langit berbintang, terbesit sebuah ambisi di wajah kekanak-kanakan Qin Yu. Tiba-tiba, ide cemerlang muncul di benak Qin Yu. Matanya bersinar. Dia menepuk kepalanya, aku benar-benar bodoh. Seni bela diri dan sastra, seni bela diri dan sastra, aku tidak bisa melakukannya dengan baik dalam sastra, tetapi apakah saya juga tidak akan berhasil dalam seni bela diri? Paman Wang berkata ada banyak teknik tenaga dalam di dunia. Mungkin beberapa dari mereka cocok untuk gantianku. Bahkan jika tidak ada, siapa yang memutuskan bahwa berlatih teknik internal adalah sebuah kewajiban dalam seni bela diri? Qin Yu hanyalah seorang anak 8 tahun. Meskipun pikirannya sudah sangat matang berkat membaca banyak buku sendirian, dia masih anak-anak. Hanya karena Feng Yuzi pernah mengatakan bahwa seseorang dengan masalah dantian tidak bisa berlatih seni bela diri, hal itu tertanam dalam pikiran Qin Yu. Hanya pada saat ini dia tersadar. Apakah benar-benar mustahil bagi seseorang dengan dantian yang aneh untuk belajar seni bela diri? Ya, dengan kemauan, alu besi bisa ditempa hingga menjadi jarum. Prinsip ini dikatakan oleh ayah. Selama aku berusaha keras, aku akan berhasil, kata Qin Yu pada dirinya sambil mengangguk berulang kali. Matanya dipenuhi dengan keyakinan serta tekad yang tak tertandingi. Xiao Hei, ayo pergi. Mari kembali ke villa. Qin Yu melakukan apa yang dia katakan sekaligus. Karena dia sekarang memiliki tujuan, semuanya menjadi berbeda. Elang hitam di bahu Qin Yu juga tampaknya sangat senang dan berulang kali mengepakkan sayapnya. Ketika Qin Yu melompat-lompat menuju Misty Villa, 3 bayangan hitam muncul sebentar dan mengejar Qin Yu seperti 3 gumpalan asap hitam. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.